Ziarah kubur, nyekar, nyadran. Setiap manusia yang hidup di dunia ini pasti suatu saat nanti akan meninggal dunia. Banyak orang yang mengatakan bahwa tidak ada yang pasti di dunia ini kecuali kematian. Ketika manusia sudah tiada, maka tersisalah hanya amal jariah mereka. Ziarah berasal dari bahasa Indonesia yang berarti kunjungan ke tempat yang dianggap keramat atau mulia, seperti salah satunya yaitu makam. Istilah ziarah berasal dari bahasa Arab, diambil dari kata ziarah yang berarti menziarahi, menengok, atau mengunjungi. Secara harfiah berarti sebuah kunjungan baik kepada orang yang masih hidup atau yang sudah meninggal. Sedangkan secara teknis, kata ini menunjuk pada serangkaian aktivitas mengunjungi makam tertentu, seperti makam nabi, sahabat, wali, pahlawan, orang tua, kerabat, dan sebagainya. Menurut pandangan Ali Al-Hawari yang menulis pedoman tempat-tempat ziarah kubur, mengatakan bahwa ziarah kubur adalah suatu bentuk ritual yang sudah berakar di masyarakat sejak zaman dahulu. Dalam syariat Islam, ziarah kubur itu bukan sekedar menengok kubur, bukan pula sekedar tahu dan mengerti di mana ia dikubur, atau untuk mengetahui keadaan kubur atau makam tersebut. Tujuan utama dari ziarah kubur adalah untuk mengingat kematian. Walaupun untuk mengingat kematian dapat dilakukan kapan dan di mana saja, dan tidak harus dengan berziarah kubur. Akan tetapi, suasana ketika berziarah itu lebih dekat untuk mengingat kematian. Nabi mengizinkan para umat Islam untuk melakukan ziarah ke kuburan, khususnya ziarah ke kuburan para nabi dan anggota keluarga yang telah pergi sebelum kita. Oleh sebab itu, ziarah kubur itu sangat dianjurkan bagi setiap manusia. Imam Tirmidzi meriwayatkan satu hadis di mana Rasulullah SAW bersabda, "Qad kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur, faqad udina li Muhammadin fi ziyarati qabri ummi, fazuruha fa innaha tudzakirul akhirah." Artinya, sungguh dahulu aku melarang kalian untuk berziarah kubur. Kini telah diizinkan bagi Muhammad untuk berziarah ke kubur ibunya. Maka berziarah kuburlah kalian, karena sesungguhnya ziarah kubur dapat mengingatkan akan akhirat. Dalam riwayat Imam Muslim, Rasul menuturkan, "Fazuruhal kubur fa inna tudzakirul mauta." Artinya, maka berziarah kuburlah kalian, karena sesungguhnya ziarah kubur itu dapat mengingatkan pada kematian. Dari hadis tersebut bisa diambil beberapa pelajaran, di antaranya bahwa pada mulanya ziarah kubur dilarang oleh Rasulullah, namun di kemudian hari beliau membolehkan untuk melakukannya. Ziarah kubur menurut hadis tadi juga bisa menjadikan pelakunya teringat akan kematian dan kehidupan akhirat, bahwa ia pada saatnya kala akan mati dan mengalami segala yang ada di alam barzah dan akhirat. Dalam beberapa riwayat kita bisa menjumpai keterangan bahwa Rasulullah pernah berziarah ke makam ibundanya Sayyidatina Aminah. Beliau juga berziarah ke komplek pemakaman Baqi untuk menziarahi ahli kubur para sahabat yang gugur di perang Badar dan Uhud. An Abi Hurairah qala, "Zaran Nabi sallallahu alaihi wasallam qabra ummi, fabaka wa abaka man hawlahu." Artinya, Nabi Muhammad SAW pernah berziarah ke kubur ibundanya, maka beliau menangis dan menjadikan orang di sekitarnya menangis.
Imam Malik dalam Mutawatta'nya juga meriwayatkan, inni buistu ila ahlil baqi'i liusalli alaihim. Artinya, sesungguhnya aku diutus untuk berziarah ke ahlul baqi untuk mendoakan mereka. Di Indonesia, sebagian besar masyarakat muslim melakukan ziarah kubur dengan berbagai macam motivasi. Ada di antara mereka yang aktif berziarah kubur ke makam orang tua setiap hari tertentu untuk berkirim doa. Ada juga yang pada bulan-bulan tertentu secara rombongan berziarah ke makam para wali dan kiai dengan tujuan bertabaruk dan lain sebagainya. Syekh Nawawi Banten dalam kitabnya Nasailul Ibad menuturkan ada 4 macam motivasi orang melakukan ziarah kubur. Pertama, ziarah kubur dengan tujuan untuk mengingat mati dan akhirat. Ziarah dengan motivasi ini bisa hanya dengan melihat kuburan atau komplek pemakaman saja, tanpa harus tahu siapa yang bersemayam di dalam kuburan. Tidak harus kuburan orang muslim, bahkan kuburan orang kafir sekalipun bisa menjadi sarana untuk menjadikan seorang muslim mengingat kematian dan kehidupan akhirat yang pada saatnya nanti akan ia lakoni. Kedua, ziarah kubur dengan tujuan untuk mendoakan orang yang ada di dalam kuburan. Menurut Syekh Nawawi, ziarah dengan tujuan ini disunahkan bagi setiap orang muslim. Tentunya kuburan yang dikunjungi juga kuburan yang di dalamnya bersemayam jenazah orang muslim, pun tidak harus kuburan keluarga sendiri. Di Indonesia ada beberapa daerah yang memiliki budaya di mana pada waktu-waktu tertentu, biasanya menjelang puasa Ramadan, masyarakat berkumpul di satu komplek pemakaman untuk bersama-sama mendoakan ahli kubur yang ada di komplek tersebut. Baik ahli kubur itu keluarga sendiri maupun orang lain. Kegiatan semacam ini lazim disebut dengan nyadran. Ketiga, ziarah kubur dengan motivasi untuk tabaruk atau mendapatkan keberkahan. Ziarah dengan tujuan ini disunahkan dengan mengunjungi kuburnya orang-orang yang dikenal baik pada waktu hidupnya. Ziarah dengan motivasi ini juga sangat sering dilakukan oleh masyarakat muslim di Indonesia, khususnya warga Nahdliyin. Pada waktu-waktu tertentu mereka secara berombongan berziarah ke makam para wali dan para kiai yang dipandang memiliki kedekatan dengan Allah dan berjasa dalam berdakwah menebarkan agama Islam di masyarakat. Keempat, ziarah kubur dengan motivasi untuk memenuhi hak ahli kubur yang diziarahi, seperti ziarah ke makam orang tua. Ini dilakukan sebagai tanda bakti seorang anak bagi orang tuanya. Meski mendoakan orang tua bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja, namun dengan menziarahi kuburnya di waktu tertentu diharapkan akan menjadikan si anak akan selalu ingat dan tidak dengan mudah melupakan akan jasa orang tua. Nyekar atau biasa disebut dengan ziarah adalah aktivitas mengunjungi makam orang tua, saudara, atau kerabat yang sudah meninggal. Nyekar bisa dilakukan kapan saja, namun biasanya nyekar dilakukan saat menjelang Ramadan atau Hari Raya Idul Fitri. Para ulama menyatakan bahwa ada hari-hari dianjurkan untuk berziarah, di antaranya yaitu hari Kamis setelah asar dan hari Jumat. Ketika ingin berziarah, biasanya kita mengajak sanak keluarga untuk ikut serta. Sebab ziarah kubur dapat membantu mengingatkan kita sebagai umat manusia terhadap akhirat, serta dapat membangun relasi sosial dan mempererat ikatan keluarga dengan anggota keluarga besar yang disatukan oleh garis keturunan yang sama. Kedatangan seorang atau keluarga ke makam adalah dengan maksud untuk mendoakan kepada orang yang dikubur dan mengirim pahala untuknya atas bacaan ayat-ayat Al-Quran dan kalimat-kalimat thayyibah seperti tahlil, tahmid, tasbih,
serta salawat yang mengagung-agungkan nama Nabi dan Rasul. Selain itu, kedatangan para peziarah bukan hanya bermaksud mendoakan saja, tetapi ada yang bertujuan untuk tabarukan atau memperoleh keberkahan dengan berziarah ke makam para nabi, para wali, para ulama, dan orang-orang soleh. Kiai Muhammad Nur Harisudin menjelaskan, hal ini menegaskan pada kita bahwa pahala yang dikirim pada ahli kubur itu sampai pada mereka, dan kita bisa birrul walidin kepada kedua orang tua dengan mengirimkan pahala membaca Al-Quran, sedekah, dan doa pada ahli kubur. Ini bentuk birrul walidin pada kedua orang tua setelah meninggal dunia. Birrul walidin artinya tak lain merupakan bentuk silaturahim yang paling utama serta menjadi salah satu bagian dari etika Islam yang berhubungan dengan relasi antara anak dan orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua tetap berlangsung setelah mereka berdua wafat, adalah dengan cara mendoakan kebaikan bagi mereka berdua, menyambung kekerabatan dari mereka berdua, menunaikan wasiat mereka berdua, memuliakan teman-teman dekat mereka berdua, bersedekah yang pahalanya untuk mereka berdua, menghajikan dan mengumrahkan mereka berdua apabila mereka belum berhaji dan berumrah, melunasi hutang mereka berdua, dan menunaikan hak-hak yang menjadi tanggungan mereka berdua kepada pemilik hak-hak tersebut. Orang tua yang sudah meninggal dunia pun tak lagi dapat menerima apa-apa selain apa yang mereka lakukan selama di dunia, kecuali jika mereka memiliki 3 hal-hal yang mensubsidi bekal berupa pahala untuk mereka di akhirat sebagai tambahan dari yang mereka bawa dari dunia, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Hubungan orang tua dengan anaknya tidak terputus disebabkan oleh kematian orang tuanya, meskipun mereka sudah hidup dalam alam yang berbeda yang secara fisik tidak lagi mungkin berkomunikasi, tetapi secara kerohanian mereka tetap memiliki hubungan yang disebut dengan hubungan batin. Jadi, seorang anak tetap berkewajiban berbakti kepada mereka walaupun mereka telah tiada, dan salah satu bentuknya adalah dengan selalu mendoakan mereka serta berziarah kubur ke makam mereka.